Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan daerah khusus ibu kota sebagai daerah tanggap darurat bencana. Artinya seluruh sumber daya Pemprov DKI Jakarta akan difokuskan untuk penanganan COVID-19. Anies meminta masyarakat ikut mendukung dengan tetap berada di rumah untuk menekan persebaran virus ini. Menjaga social distance dan tetap berada di rumah adalah bentuk tanggung jawab setiap individu agar penyebaran virus corona bisa dikendalikan. Setelah membicarakan bersama dengan unsur Polda, bicara dengan Bapak Kapolda, membahas juga dengan unsur Kodam, dengan Pak Pangdam, juga kita mendiskusikannya dengan Ketua Satgas Percepatan Penanggulangan COVID-19 tingkat nasional, maka pada hari ini kita menetapkan bahwa Jakarta ditetapkan sebagai tanggap darurat bencana wabah COVID-19. Ini ditetapkan untuk masa waktu 14 hari ke depan dan bisa diperpanjang menyesuaikan dengan kondisi. Dengan status sebagai tanggap darurat bencana, maka seluruh komponen pemerintah, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan unsur TNI dan polisi akan bekerja lebih erat lagi dan kita membutuhkan kerjasama dukungan dari seluruh masyarakat untuk bisa mengendalikan penyebaran COVID-19 terus dikampanyekan dan harus dikerjakan oleh semua pihak secara disiplin, yaitu menjaga jarak aman atau biasa disebut social distancing. Ini mutlak harus dilakukan oleh semua. Bila sebagian tidak melaksanakan ini, maka efektivitasnya akan menurun, potensi penyebarannya terus akan meningkat. Sikap bertanggung jawab hari ini adalah dengan memilih berada di rumah, memilih tidak melakukan kegiatan di luar rumah, itu melindungi diri kita, melindungi orang lain, dan merupakan sikap yang bertanggung jawab. Sementara menganggap ini enteng dan tetap berkegiatan di luar meskipun posisinya sehat, maka itu berpotensi menularkan kepada yang lain. Dalam masa tanggap darurat ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga meminta perusahaan atau perkantoran untuk menghentikan kegiatan selama 2 pekan. Para karyawan diminta untuk bekerja di rumah dan Anies berharap perusahaan mematuhi seruan yang dikeluarkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencegah penyebaran virus corona. Kepada dunia usaha, kita mengeluarkan seruan Gubernur nomor 6 tahun 2020 yang menegaskan, ini statusnya seruan, tapi menegaskan bahwa seluruh kegiatan perkantoran untuk sementara waktu dihentikan, menutup fasilitas operasional dan tidak melakukan kegiatan di perkantoran tapi lakukan kegiatan di rumah. Bagi perusahaan yang tidak dapat menghentikan total, maka diminta untuk mengurangi kegiatan tersebut sampai batas paling minimal. Minimal jumlah karyawannya, minimal waktu kegiatannya, dan minimal fasilitas operasionalnya, serta mendorong sebanyak mungkin karyawan bekerja dari rumah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerbitkan seruan gubernur yang meminta perkantoran menghentikan seluruh operasional selama 2 minggu dan menutup sementara operasional usaha hiburan dan rekreasi selama 2 pekan. Seruan ini dilakukan untuk menekan angka penyebaran COVID-19 yang cukup tinggi di ibu kota. Apa dampak kebijakan ini bagi dunia usaha dan bagaimana para pelaku usaha bertahan di tengah gempuran wabah virus corona? Nah, malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Selamat malam Pak Haryadi. Ya, malam Mbak Nana. Iya, terima kasih sudah hadir di CNN. Kita social distance Pak. Iya. Ya, agak jauh. Terima kasih sudah hadir dan sudah bergabung juga melalui sambungan telepon. Sudah ada Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Yani.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya nanti ke Pak Yani sebagai DPRD DKI Jakarta, anggota DPRD DKI Jakarta, saya mau ke Pak Haryadi terlebih dahulu. Ini tadi sudah kita dengar bersama bagaimana yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah mengeluarkan seruan dan juga menegaskan agar ada penghentian sementara kegiatan perkantoran selama 2 minggu dan penutupan sementara kegiatan usaha hiburan dan juga rekreasi. Bagaimana Apindo memandang kebijakan ini? Ini wajib atau tidak wajib sebetulnya, Pak? Jadi kalau kita melihat ini kan seruan ya, himbauan. Tentunya di sini saya yakin teman-teman di dunia usaha juga sudah melihat betapa seriusnya virus ini ya, dan kita melihat angka yang meninggal juga meningkat terus, dan kita juga menyadari bahwa penyebarannya ini sangat eksponensial. Jadi teman-teman itu pasti akan menyikapinya dengan hati-hati. Artinya memang tanpa seruan Pak Gubernur pun mereka juga sudah melakukan antisipasinya. Antisipasinya apa kalau boleh tahu yang sudah Jadi dilakukan memang oleh para pelaku dari usaha? minggu lalu sudah terjadi kita melakukan giliran kerja. Oke, Jadi working memang shift ya, Pak? ada dua dimensi yang saya lihat ya. Pertama adalah memang dalam rangka untuk juga mengantisipasi dari biaya operasional, karena dengan terjadi dampak wabah ini sangat luar biasa, ekonomi juga dropnya luar biasa. Jadi memang perusahaan melihat bahwa tidak mungkin ini kita bertahan dengan ritme bekerja seperti biasa, karena memang kapasitasnya turun. Jadi satu adalah memang untuk menekan biaya, kedua memang dalam kaitan juga untuk menjaga karyawan kita sendiri terdampak daripada penyebaran penularan itu. Jadi kita melakukan seperti itu sudah sejak hari Senin yang lalu sebetulnya sudah terjadi. Nah, dengan adanya suruhan Pak Gubernur ini memang lebih membuat kita lebih berhati-hati lagi gitu. Jadi memang ada beberapa sektor yang mau tidak mau memang harus tetap buka kalau kita bicara DKI, seperti misalnya untuk swalayan, untuk minimarket, supermarket itu mau tidak mau karena melayani kebutuhan hari-hari masyarakat itu mau tidak mau memang berjalan. Tapi kalau untuk yang lain-lain yang memang tidak langsung bersinggungan dengan masyarakat, saya rasa mereka juga sudah melakukan persiapan itu. Oke, artinya apa yang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta soal seruan ini sebetulnya sudah dilakukan oleh para pelaku usaha. Dari mulai Senin yang lalu. Sudah mulai Senin yang lalu ya. Artinya memang berapa banyak sebetulnya yang sudah melakukan itu, terutama di sektor mana aja, Pak? Saya lihat hampir semua sektor ya, hampir semua sektor melakukan itu, dan baik manufaktur maupun jasa saya rasa sama saja. Tapi memang di sini yang paling terpukul itu adalah sektor jasa, terutama hotel, restoran dan retail. Itu yang paling terdampak. Nah, ini yang kita melihat bahwa mereka semua juga sama nih, pesuaranya juga nih meminta beberapa insentif dari gubernur ya, khususnya ya di situ. Pak Haryadi, lebih banyak para pelaku usaha yang kemudian memang betul-betul menutup usaha perkantorannya dan meminta karyawannya untuk bekerja di rumah, atau antisipasi ataupun pilihan yang kedua adalah membagi jam kerja atau working shift? Sampai itu sebetulnya lebih banyak minggu lalu membagi jam kerja. Membagi jam kerja. Minggu depan itu saya rasa akan lebih kecil lagi nih jumlah yang akan bergiliran ya, karena tadi ada himbauan dari Pak Gubernur juga. Jadi yang akan ke kantor di minggu depan ini pasti lebih sedikit dari minggu ini. Karena minggu kemarin itu rata-rata kita bagi di dalam 2 grup. 2 grup itu ada yang membagi dalam 1 minggu atau 5 hari kerja, itu grup A misalnya gitu, besok yang minggu berikutnya grup B. Nah, ini mungkin akan lebih dikecilkan lagi kemungkinan ya, kita melihat, karena besok Senin kan kita baru tahu hari tanggal 20 pengumumannya. Karena baru berlaku jadi Senin pasti masih pada koordinasi dulu di kantor. Saya mau ke Pak Yani. Pak Yani sebagai anggota DPRD dari fraksi PKS, Anda melihat kebijakan ataupun seruan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta ini sudah tepat kepada para pelaku usaha untuk menghentikan sementara kegiatan perkantorannya selama 4 hari untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, kalau kita melihat tentang masalah penyebaran virus corona ini kan semakin hari kita lihat korban semakin banyak. Nah, karenanya memang apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, karena beliau adalah kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta merasa bertanggung jawab terhadap nasib warga Jakarta, maka bagaimana berupaya untuk bisa meminimalisir agar korban-korban itu tidak semakin bertambah.
penularan tidak semakin menyebar. Nah, untuk upaya melakukan pencegahan memang tidak ada solusi lain apa yang diambil oleh Pak Gubernur melalui seruan Pak Gubernur nomor 6 tahun 2020 tentang penghentian sementara kegiatan perkantoran yang tujuannya dalam rangka mencegah penyebaran wabah. Nah, semua kita sudah memahami hal ini, karenanya kita melihat apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur untuk menyelamatkan jiwa yang memang ini harus menjadi perhatian. Ya, kami dari DPRD DKI ya mendukung ya penuh apa yang memang sudah diambil langkah-langkah. Ini saya kira langkah-langkah yang sangat baik, langkah-langkah yang sangat tepat. Kita berharap melalui seruan ini ya semoga seluruh warga Jakarta bisa memahami, bisa disiplin melaksanakannya, sehingga apa yang memang kita khawatirkan tentang masalah penyebaran ini bisa kita atasi dengan baik. Oke, Pak Yani, meskipun bentuknya itu seruan dan juga himbauan, apakah kemudian wajib ditaati oleh para pelaku usaha begitu menurut DPRD? Ya, sesungguhnya semua tadi kita berharap warga masyarakat termasuk juga dunia usaha bisa memahami seruan ini, bisa melaksanakan seruan ini, karena ini adalah untuk kepentingan warga masyarakat itu sendiri. Ya, kenapa? Ya, sebab memang kita melihat ya bahwa keselamatan jiwa ini perlu ya menjadi perhatian. Nah, saya kira dari apa yang sudah tadi kita dengar juga Pak Haryadi, bagaimana mereka juga dari dunia usaha sudah berupaya ya akan terus ya melaksanakan apa yang memang menjadi seruan dari Pak Gubernur. Karena semua untuk kepentingan warga masyarakat. Oke, saya ke Pak Haryadi lagi. Tadi Anda sudah sebutkan faktor ataupun sektor-sektor usaha yang paling terdampak adalah sektor jasa, retail dan juga manufaktur, itu yang paling terdampak, dan juga pariwisata sebetulnya, dan hiburan juga turut terdampak. Dampaknya itu apa yang dikhawatirkan oleh Apindo, teman-teman Apindo dan juga teman-teman asosiasi pengusaha yang lain? Gitu. Kita melihatnya bahwa dengan kondisi ini akan menguras habis cash flow kita ya. Jadi secara cash flow akan habis, dan juga permasalahan dengan perbankan. Nah, tapi kemarin tanggal 13 Maret sudah dikeluarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 ya, baru keluar kemarin. Jadi itu sebagai dasar untuk dilakukannya restrukturisasi apabila kita mengalami kondisi ini. Nah, yang menjadi permasalahan itu adalah itu kalau yang terkait dengan perbankannya. Lalu juga terkait dengan perpajakan, kami juga sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur. Kita kemarin juga ada video conference dengan beliau, yaitu ada beberapa masalah, misalnya seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, lalu juga PBB, pajak bumi dan bangunan, yang juga kita melihat itu rasanya akan sangat sulit untuk bisa diselesaikan ya, untuk dibayarkan oleh dunia usaha, karena memang kondisinya seperti ini. Nah, ini yang juga perlu dipikirkan oleh pemerintah DKI juga untuk bagaimana bisa menyiapkan langkah-langkahnya, karena memang ini semuanya terdampak. Jadi pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah juga untuk mengatasi ini. Yang kita khawatirkan juga adalah masa waktunya. Masa waktu ini kita nggak tahu apakah ini akan selesai cepat atau lama sekali gitu. Kalau kita melihat dari berbagai pandangan negara lain itu kan bahkan memprediksi, Singapura aja memprediksi sampai akhir tahun. Nah, ini kan juga harus dipikirkan seperti apa, dan nanti pada waktu kita merestart kembali ekonomi setelah pulih itu juga seperti apa kekuatan kita, karena tadi saya bilang cash flow-nya terkuras. Belum lagi juga masyarakat yang penghasilannya terbatas, yang survival untuk setiap hari dia mendapatkan nafkah, itu juga kita juga mesti pikirkan itu bagaimana nantinya begitu. Artinya kejadian ini kemudian menimbulkan ketidakpastian begitu bagi para pelaku usaha tinggi, gitu ya. Betul, sangat tinggi ketidakpastian. Nah, ini yang membuat kita terus terang khawatir sekali ya. Tadi Anda sudah sebutkan bahwa para pelaku usaha ini kemudian gelisah soal pajak perhotelan, kemudian pajak-pajak yang lain, pajak bumi dan bangunan. Itu kemudian apakah ingin meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk memundurkan penagihan pajaknya atau bagaimana sebetulnya? Ya, yang kita minta adalah tentunya melihat situasi yang seperti ini ya, kan kita juga nggak bisa harapkan. Tentunya kita harus duduk bareng, karena semuanya yang kita lihat itu adalah cash flow, Mbak. Termasuk karyawan. Jadi karyawan ini udah bicaranya kan unpaid leave ya. Kita anggap mereka seperti cuti, masuk dibayar, nggak masuk nggak dibayar. Nah, ini juga
dampaknya juga luar biasa juga terus terang ya untuk karyawan kita. Tapi nggak ada pilihan lain. Nah, maksud kami adalah semua kesulitan yang kita alami bersama ini kita berharap pemerintah juga punya solusinya, memberikan solusi dan juga gitu. sama-sama sharing lah. Kan nggak mungkin. Saya masih lihat tuh kemarin kayak di Bandung orang udah situasi gini masih dia bilang katanya pajak hotel dan restoran ini tetap gitu. Ya. Itu berat juga ya. Bikin orang emosi. Oke, nah ini Pak Yani, ini keluhan dari teman-teman para pelaku usaha bahwa soal pajak ini PBB, kemudian pajak perhotelan, pajak hiburan, ini bagaimana? Apakah kemudian bisa difasilitasi adanya pengurangan ataupun perpanjangan waktu untuk pembayaran pajak? Karena ini ada keluhan semua. Seperti ini Pak Yani. Iya, sesungguhnya tentang masalah kondisi dan keadaan seperti ini kan kita semua tidak menginginkan. Ya. Kenapa? Ya ini kan adanya satu musibah ya, yang semua tidak menginginkan. Tetapi kalau tentang masalah penyebaran wabah ini tidak ditanggulangi, kan mau tidak mau nanti akan menyebar nih lebih besar lagi dampaknya. Nah, satu kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Gubernur, ya bagaimana memang kita semua bisa disiplin, ya bisa mendukung dengan harapan nanti terjadi pencegahan itu. Nah, adapun tadi ada persoalan-persoalan yang memang muncul, yang dihadapi oleh para pengusaha atau para pekerja dan sebagainya, saya kira nanti juga Pak Gubernur akan memikirkan tentang masalah itu. Dan saya kira persoalan ini, karena persoalan kita bersama dari Pak Haryadi ini juga bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi untuk kita carikan solusinya. Kita carikan solusinya. Pak Yani, tapi Anda sepakat nggak bahwa harus ada kelonggaran terhadap para pelaku usaha dalam menghadapi ini goncangan, gempuran dari wabah COVID-19 ini? Ya kalau kita melihat ini merupakan satu musibah, kita kan bagaimana untuk menyelesaikan persoalan ini. Ya kita tidak ingin membuat seseorang itu mengalami kesulitan sesungguhnya. Nah semuanya itu saya kira nanti bisa duduk bersama dan dibicarakan bersama, bahkan Pak Gubernur diberikan masukan-masukan untuk bisa menyelesaikan juga persoalan-persoalan yang menjadi dampak dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Karena tidak ada jalan lain. Inilah satu-satunya upaya untuk jangan sampai menyebarnya wabah corona itu. Oke Pak Yani, nanti kita akan teruskan diskusinya. Pak Haryadi juga bagaimana nasib para pelaku usaha UMKM. Ini mereka ya para pelaku usaha UMKM juga mengeluhkan adanya kebijakan-kebijakan dan juga sepinya para pembeli dan juga kondisi perekonomian kita yang tidak cukup baik dalam menghadapi penyebaran COVID-19. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Prime News dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo, dan juga ada Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. Saya kembali ke Pak Haryadi. Pak Haryadi, selain pengusaha besar, sebetulnya yang merasakan dampak itu adalah para pelaku ekonomi seperti UMKM. Mereka sudah banyak mengeluhkan bagaimana ini kemudian kalau kebijakan ini diteruskan selama mungkin setelah 2 minggu bisa diperpanjang lagi. Sementara keadaan perekonomian kita juga kemudian tidak baik. Ya, memang kalau kami melihat fakta di lapangan itu kan masyarakat kita memang banyak yang mereka itu berjuang itu harian ya, dapat nafkah hari ini dibelanjakan hari ini. Jadi memang untuk menyambung hidup mereka itu penuh dengan keterbatasan. Nah ini yang menurut pandangan kami memang ya realita yang juga harus kita hadapi. Jadi kalau kami melihatnya ya kita ini seperti sedang melakukan ini ulang ya, merestart lagi semua kita punya ekonomi kita. Kalau komputer tuh di reboot itu loh, diulang lagi. Jadi seperti itu, mencari ini baru. Dan itu kalau ditanya seperti apa, ya memang akhirnya pertama adalah bagaimana pemerintah bisa menanggulangi ini, bisa memberikan keyakinan. Yang paling penting kan adalah orang yang terdampak itu bisa sembuh. Kalau itu orang meyakini itu orang lebih optimis. Kedua, kalau terjadi adanya vaksin, ya ini kita juga nggak tahu ya apakah kloroquine dan sebagainya itu betul ya. Nah, yang ketiga menurut saya adalah
keyakinan masyarakat sendiri. Kalau masyarakat itu sudah mereka merasa bahwa ya ini adalah struggling untuk mereka berjuang untuk hidup, pada satu titik keyakinan itu yaitu akan terjadi ini pemulihan ekonomi, walaupun tadi kami sampaikan ada fatality rate yang juga mungkin menjadi satu yang tinggi karena akan sulit mengkonten wabah yang seperti ini karena ya dulu dari cairan ya dari droplet sekarang melalui udara bisa menyebar. Jadi ini kan juga sesuatu yang serius yang kita juga harus bisa memahami juga. Oke, tapi Pak sebetulnya untuk UMKM tuh memang mereka lebih rentan ya terhadap goncangan ini, terhadap kebijakan ini. Jadi bisa dibayangkan kalau UMKM ini mereka juga sangat terbatas dari segi modal. Mereka sangat terbatas dari segi akses pasarnya. Itu juga sangat itu. Nah, lalu juga yang membuat mereka ini juga kerepotan juga adalah dari sisi kalau mereka itu melakukan modalnya itu juga mereka juga kan tergantung juga dari pinjaman tempat lain ya. Jadi ada dulu kan karena kurnya juga kan besar. Jadi ini juga jadi masalah sekarang semua modal itu habis untuk mereka bertahan untuk struggling tadi itu. Oke. Apakah pemerintah kemudian harusnya memberikan insentif karena dari OJK katanya memberikan stimulus kredit sebetulnya kepada UMKM itu bisa membuat mereka bertahan hidup untuk beberapa jangka waktu sampai wabah ini selesai, Pak Haryadi? Yang problem utamanya kan karena pasarnya nggak ada. Sekarang ini kan yang beli nggak ada gitu. Itu yang jadi masalah kan. Jadi percuma ya produksi terus tapi tidak ada pasarnya ya. Makanya tadi saya sampaikan kan yang paling penting nih sekarang konsentrasi kita bagaimana wabah ini tertanggulangi. Lalu juga ada keyakinan masyarakat bahwa pemerintah melakukan penanganan dengan baik karena sekarang yang kita tunggu juga kan untuk diagnosanya. Rapid testnya ini kan kita juga belum tahu berapa sebetulnya karena sekarang kalau mau tes mahal loh 1,5 juta di klinik itu kan. Ya 1,5 juta orang juga mikir kan tapi kita butuh cepat ini yang bagaimana yang bisa dapat gratis ya untuk tes ini. Oke, Pak Yani, selain para pelaku usaha besar, sebetulnya pelaku UMKM itu juga yang paling rentan. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Haryadi Sukamdhani. Dari DPRD ada solusi mungkin bagaimana kemudian ke depannya Pemprov DKI Jakarta juga memikirkan para pelaku UMKM ini. Iya, dalam situasi yang seperti ini, saya kira berbagai dampak ini juga harus diperhitungkan. Ya, yang kita inginkan kan jangan sampai kalau misalnya ada penghentian sementara ini tidak dilaksanakan sehingga akhirnya penyebaran virus itu semakin besar, korban makin banyak. Ini semakin membuat kita kalut ya kalau terjadi seperti itu. Nah, mau tidak mau memang seruan ini harus kita laksanakan. Nah, dampaknya itu tadi terhadap berbagai pihak saya kira ini sebagai konsekuensi. Dan tentunya kita berharap kami juga dari DPRD mendorong pada pemerintah daerah ya. Bagaimana berupaya untuk bisa mencarikan solusi berbagai hal ini, problem yang dihadapi warga Jakarta. Ya. Tetapi yang paling penting adalah pertama keselamatan, kemudian juga ke depannya dampak-dampak itu juga bagaimana kita secara bersama untuk mencarikan solusi agar warga masyarakat itu juga bisa tenang ya beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, salah satu upaya memang bagaimana sekarang pencegahan dulu ya, pencegahan ya mudah-mudahan kalau memang wabah ini sudah bisa tertangani, insya Allah nanti kita akan dorong lagi kepada pemerintah daerah bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Saya kira itu. Oke, jadi yang utama adalah soal keselamatan warga dulu, keselamatan para pekerja begitu ya Pak Yani ya. Tapi tadi Pak Haryadi juga berulang kali sebetulnya men-stressing soal keyakinan para pelaku usaha kepada pemerintah. Sebetulnya seberapa yakin sih para pelaku usaha kepada pemerintah untuk bisa menangani penyebaran COVID-19 itu? Kita, kalau saya melihat sekarang itu udah kita nggak usah salah-salahan ya. Yang paling penting sekarang kita gotong royong bagaimana kita bisa mengatasi ini. Jadi ya sebagai contoh aja ketidaksiapan pemerintah itu kan dari segi penyediaan fasilitas untuk penanganan penderita COVID-19 ini ya. Kita nggak ada rumah sakit khusus corona padahal
kapasitas bed itu yang untuk isolasi sangat terbatas. Iya. Bisa dibayangkan nih, baru besok Senin nih Wisma Baru Atlet besok jadi di-launching, rumah, dan untuk rapid test juga kita nggak ada persiapannya. Jadi tapi ya udahlah itu sudah terjadi, kita harus hadapin bareng-bareng. Itu sudah lewat dan jadi kemudian saya pemerintah rasa sudah iya, mulai kita untuk yang penting sekarang ini ya. masyarakat bagaimana kita bergotong royong, bagaimana kita bisa ya ini kan tujuannya juga kemanusiaan ya, bagaimana kita bisa saling menjaga lingkungan kita begitu. Jadi menurut saya itu yang paling penting, karena kalau yang paling penting juga gak bisa blaming pemerintah ya, tapi juga dalam pihak pemerintah juga jangan arogan juga, jangan so tau juga gitu. Kalau udah seperti ini kadang-kadang ada juga yang suka aneh gitu loh. Udah seperti ini masih berpikirnya, tapi saya yakin lah mudah-mudahan ini pelajaran kita bersama lah. Oke, kembali lagi ke soal seruan gubernur, sebetulnya kan itu working from home sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan ya, tapi sebetulnya efektivitasnya itu gimana sih kalau dari para pelaku usaha gitu? Pasti tidak efektif lah Mbak. Nggak begitu Ini kan yang efektif namanya situasi seperti ini kan kita bekerja tidak dalam kondisi normal. Udah pasti tidak efektif. Tadi saya bilang di depan bahwa yang paling berat bagi kita ini kan tiba-tiba marketnya tiba-tiba drop kan. Pasarnya drop, semuanya kena. Tidak hanya yang UKM aja, yang besar-besar semua juga kena semua. Jadi dengan menghadapi situasi yang terjadi perubahan total begini, otomatis secara organisasi juga mengantisipasinya juga kan limbung juga Mbak, drop mereka semuanya akan turun karena produktivitasnya pasti akan drop. Oke, soal limbung tadi sebetulnya sudah disebutkan oleh Pak Haryadi, ini kita juga dengar dari beberapa pengusaha tekstil yang di Jawa Barat juga dan juga pengusaha yang lainnya, mereka sudah mengeluhkan bahwa mereka sudah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada para pegawai. Kalau PHK saya yakin enggak. Yang terjadi adalah mereka unpaid leave. Oh, unpaid leave. Hari begini PHK siapa yang membayar uang PHK sangon ya? Tidak mungkin, itu unpaid leave. Dan unpaid leave itu menjawab kondisi saat ini sebetulnya. Jadi kesadaran dari kedua belah pihak. Jadi pekerjanya juga sadar bahwa situasi seperti ini mereka bersedia untuk tidak dibayar sesuai dengan keadaan normal. Jadi itu menurut saya sih wajar ya. Bahkan negara-negara lain sudah melakukan malah lebih parah lagi, benar-benar unpaid leave dan tidak dibayar. Kita udah dengar kan perusahaan penerbangan di dunia tuh mereka benar-benar merumahkan dan nggak di PHK tapi memang tidak dibayar. Artinya kalau yang para pelaku kita ini melakukan unpaid leave tapi gajinya kemudian setengah gitu atau tidak keseluruhan gitu ya. Kebanyakan mereka treatmentnya adalah dengan hari kerja. Jadi dikembalikan masuknya berapa seperti itu, udah sampai seperti itu. Nah, yang membuat kita itu agak sangat khawatir itu adalah ini sampai berapa lama gitu. Artinya kan karena bulan depan sudah bulan puasa, kemudian akan lebaran ya Pak? Beberapa perusahaan sudah melakukan sensitivitasnya kok. Kalau perusahaan-perusahaan menengah itu mungkin daya tahannya 1 bulan. Kalau agak besaran sedikit sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. Lalu kalau sesudah itu kan kita udah sensitivitasnya udah dihitung. Kalau itu lewat dari itu cash flow-nya udah nggak ada, ini gimana? Nah ini yang kita khawatir sebetulnya. Itu sudah ada formula atau mungkin skenario yang dipersiapkan para pelaku usaha kalau misalnya ini terus berlanjut karena kan status tanggap darurat kita sampai tanggal 29 Mei. Artinya setelah Hari Raya Idul Fitri begitu ya Pak. Apakah kemudian sudah ada skenario dari teman-teman para pelaku usaha? Itu yang saya bilang bahwa yang benar-benar yang tanda tanya besar ini adalah nomor 1 wabah ini bagaimana penanggulangan terakhirnya seperti apa. Kedua adalah confidence masyarakat. Karena ini kan kembali lagi tergantung dari masyarakat itu yakin atau enggak. Kasus di China misalnya ya, kita sih sendiri juga nggak yakin amat bener tuh dengan lihat penyebarannya kayak gini China merasa sudah tertanggulangi. Kita sih rasanya nggak percaya juga ya. Tapi di sana confident ininya, rakyatnya confident. Entah bagaimana tadi saya bilang kan fatality rate-nya bagaimana, tingkat kematian nggak tahu juga tuh bagaimana nanti. Tapi yang jelas begitu masyarakatnya confident dan yang penting pemerintahnya juga bisa memberikan jaminan mengenai tadi kalau bisa menekan angka kematiannya. Saya rasa ya itu yang namanya pemulihan. Tapi kan itu kemudian membutuhkan waktu. Sementara pemerintah juga berpacu dengan waktu begitu ya. Karena kan sekali lagi bulan depan sudah bulan puasa, kebutuhan juga pastikan akan semakin banyak. Kemudian Lebaran itu sudah ada formulanya tidak sebetulnya skenarionya? Atau memang para pelaku usaha sudah berada pada titik ya karena memang pasarnya tidak ada cash flow yang masuk, kemudian ya kami tidak bisa membayar THR seperti yang diharapkan oleh para pekerja. Skenario THR itu sudah masuk perhitungan semua. Jadi ya ini kenyataan juga. Memang perhitungan yang paling pahit bahwa THR itu tidak dibayarkan pun sudah ada. Sudah karena kita semua udah berhitungan. Ini semua kan udah betul-betul diperhitungkan berapa yang tadi saya bilang sensitivitas daya tahan perusahaan. Begitu Mbak. Pak Yani, Anda sudah mendengar tadi penjelasan dan juga skenario dari Pak Haryadi Sukamdhani bahwa ini pemerintah juga berpacu dengan waktu bahwa bulan depan ini sudah bulan Ramadan, kemudian Lebaran, dan skenario yang paling buruk adalah para pelaku usaha memang kemungkinan kalau misalnya begini terus tidak bisa memberikan THR sepenuhnya kepada karyawan. Ini bagaimana? Ya saya kira
nanti semua kan bisa dibicarakan. Ya, bagaimana melihat situasi seperti ini, ya. Karena apa? Karena memang ini kan kebijakan ini tidak ada jalan lain ya untuk pencegahan itu. Nah, persoalannya nanti berbagai hal, saya kira ini juga akan menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana mencarikan solusi ya dari persoalan-persoalan yang dihadapi warga masyarakat. Nah, karenanya saya kira apa yang dikatakan oleh Pak Haryadi juga bagaimana semua pihak ya bagaimana kita bersama-sama untuk memikirkan persoalan ini agar permasalahannya juga bisa tertangani. Nah, yang lebih penting lagi kita berharap mudah-mudahan tentang masalah penyebaran corona ini ya wabah ini bisa tertanggulangi sehingga kita bisa kembali normal seperti biasa. Oke, tapi DPRD akan mendukung pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan bantuan ya kepada para pekerja harian begitu. Dan juga para pelaku UMKM memang ada stimulus yang akan dicairkan begitu? Ya, saya kira kalau memang itu satu jalan yang harus ditempuh ya. Nanti kita bisa duduk bersama ya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Oke, Pak Haryadi, berapa orang yang bisa kehilangan pekerjaan kalau keadaannya terus-menerus seperti ini? Para pelaku usaha sudah menghitung itu? Tadi saya bilang, kalau kehilangan pekerjaan karena PHK, saya nggak yakin. Tadi saya bilang kan mau bayar pesangonnya mau berapa orang nggak ada. Jadi saya rasa tidak terjadi PHK, tidak ada. Tapi yang terjadi itu adalah memang cash flow-nya itu menyusut sangat tajam. Nah, itu yang kami khawatirkan bahwa karena perusahaan juga menyusut, otomatis kita nomor satu pasti nggak bisa bayar pajak. Ya kan, kalau kita nggak bisa bayar satu kita nggak bisa membayar karyawan kita dengan gaji yang normal. Artinya apa? Artinya daya belinya akan drop sangat besar. Kedua pasti kita nggak bisa bayar pajak. Itu artinya penerimaan negara juga akan drop. Berkurang. Nah, kalau begitu itu situasinya, ini kan menjadi concern kita semua kan. Bagaimana mengatasinya itu gitu. Pertanyaan selalu ke sana. Menurut saya adalah itu akan teratasi tadi saya bilang pada saat masyarakat menjadi yakin, merasa nyaman dengan penanggulangan wabah ini oleh pemerintah. Kedua, masyarakat juga confidence untuk mulai aktivitas ekonominya. Tanpa itu ya kita memang betul-betul berat. Gitu. Artinya harus confident dulu terhadap penanganan yang sudah dilakukan oleh pemerintah karena keselamatan itu yang utama. Jadi para pelaku usaha akan melihat nanti bagaimana sebetulnya strategi pemerintah dan juga langkah cepat pemerintah untuk menangani penyebaran COVID-19. Itu kunci utamanya sebetulnya. Jadi kalau masyarakat udah yakin bahwa karena risikonya bahkan besar, artinya tadi masalah tingkat kematian. Sepanjang bahwa bisa diyakini bahwa memang itu tertanggulangi dengan baik, itu akan membuat masyarakat itu yakin. Dan jangan lupa Mbak, yang sekarang ini juga sangat kita tunggu-tunggu adalah diagnosa dari rapid testnya itu kan belum jalan. Jadi kita belum tahu sebetulnya yang sudah positif itu berapa, dari populasi itu berapa banyak. Itu berpengaruh terhadap para pelaku usaha begitu ya? Saya rasa sangat berpengaruh, hanya pengusaha aja, juga masyarakat. Dengan adanya kita bisa memotret lebih jelas, yang tertular seperti ini. Lalu dari epicentrumnya di mana dan sebagainya, itu akan juga membuat masyarakat itu menjadi lebih yakin gitu. Dan memang satu hal juga menurut saya dalam kondisi seperti ini, informasi itu nggak boleh diblok ya, nggak boleh ditutup-tutupin, harus transparan. Tapi juga minta tolong media juga jangan over pemberitaannya, itu juga membuat orang juga menjadi takut gitu. Jadi harapannya para pengusaha singkat saja apa saja bahwa pemerintah memberikan kelonggaran begitu terhadap para pelaku usaha? Ya, kalau dalam kondisi seperti ini menurut saya adalah nomor satu adalah penanggulangan harus cepat dilakukan, membuat masyarakat itu yakin. Dan kedua adalah kita harus sama-sama membuat skenario bersama. Bagaimana mengatasi kewajiban yang memang saya cash flow tadi. Kalau cash flow perusahaan short, pasti negara juga pasti short kan gitu. Oke Pak Yani, singkat saja saran dari DPRD terhadap para pelaku usaha dan juga Pemprov DKI Jakarta seperti apa supaya ini tidak terjadi kemudian terus-menerus dan juga banyak orang yang tadi sudah disebutkan mungkin unpaid leave gitu dan THR tidak bisa dibayarkan. Singkat saja Pak Yani. Ya, saya kira pertama yang tentang seruan Pak Gubernur, ya ini bagaimana semua bisa bekerja dari rumah ya, diupayakan ini bisa terwujud. Kalau kita gerakan secara bersama, mudah-mudahan penularan itu bisa tercegah. Nah, selanjutnya saya kira dampak dari apa yang terjadi ya ke depan ini juga menjadi perhatian dari Pak Gubernur, ya kepala daerah, kemudian juga bersama-sama. Saya kira pemerintah pusat, terus seluruh elemen masyarakat bisa bagaimana memberikan solusi secara bersama
untuk menanggulangi berbagai problem yang memang kita hadapi. Oke, terima kasih Pak Ahmad Yani, Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta atas waktunya kepada CNN Indonesia pada malam hari ini, dan juga Pak Haryadi Sukamdhani, Ketua Umum Apindo. Terima kasih dan semoga wabah ini segera berlalu, perekonomian kita bisa pulih dan semuanya bisa kemudian mendapatkan haknya, baik pekerja dan juga para pelaku usaha, begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali sudah hadir di CNN Indonesia pada malam hari ini, dan Prime News segera kembali sesaat lagi, tetap bersama kami.